Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 424. Melanjutkan cerita sebelumnya. Dalam kehampaan 30.000 mil jauhnya di sebelah timur Feng Yun, Hangu leluhur keempat penegak hukum yang tingkat 7 alam ilahi, berserta 7 leluhur agung lainnya yang berada di tingkat 5 alam ilahi. Tuoba Qingtian pantas menjadi Jenderal Shen Wu yang terkenal dari dinasti suci Tuoba. Meskipun tulang kaki kanannya telah patah sekarang, dia sudah terengah-engah untuk kekuatannya sendiri dan mengalahkan Hangu dan 5 leluhur penegak hukum. Melanjutkan kekalahan dan bahaya. Jika ini terus berlanjut, Hangu dan 5 leluhur penegak hukum pasti akan mati dalam sekejap. Feng Yun dan Hangu lah yang bersama-sama mencegah Jin Xianghai melarikan diri dari wilayah rahasia Huangfu. Namun, hanya 2 menit yang lalu, leluhur dan Mai terbang di udara untuk membantu Jin Xianghai menangani mereka. Setelah itu, Tuoba Qingtian bergabung lagi, menyerang Feng Yun dan Hangu. Pada saat ini, Feng Yun tahu bahwa jika tidak ada yang mendukungnya, dia akan dibunuh oleh Jin Xianghai dan 3 leluhur dan Mai. Hangu dan 6 leluhur penegak hukum lainnya terluka parah. Mereka juga tahu bahwa 6 orang mereka tidak akan bertahan lama dalam serangan Tuoba Qingtian. Ketika Feng Yun merasa putus asa dan tidak berdaya, tiba-tiba, suara kemarahan menembus langit. "Jangan panik, Feng Tua, aku datang untuk membantumu." Boom! Suara ledakan datang dari kehampaan. Ketika Feng Yun tiba-tiba melihat ke belakang, dia melihat Tan Yun, yang tingginya 100 kaki, jatuh dari langit dengan pedang besar. Dengan satu pedang, dia memotong 2 leluhur divisi pil dari tingkat 6 alam ilahi, dan menyebarkan darah dan tulang yang patah ke dalam kehampaan. "Mati untukku." Tan Yun melintas 1000 kaki, sebuah rumah seperti palem raksasa emas, menamparkan leluhur divisi lainnya sampai mati. Wah! Sosok Tan Yun melintas. Di ruang yang bergetar, pedang terbang ungu menghilang dari tangan kanannya. Saat berikutnya, pedang ilahi Hongmeng dengan atribut kematian. Setelah keluar dari mulutnya, tiba-tiba melonjak ratusan kaki. Tan Yun mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dan memotong bagian belakang kepala arah Jin Xianghai. Jika Jin Xianghai bisa melarikan diri pada waktu biasa, tapi sekarang dia terluka parah, dia harus menyerah berurusan dengan Feng Yun. "Tan Yun, aku akan bertarung denganmu." Bunuh! Jin Xianghai kehilangan tangan kiri 2 jarinya, meraih tombak, membalikkan badan dan menghempaskan pedang yang terpotong. Kapan? Ledakan. Ketika tombak itu ditarik ke kematian pedang ilahi, itu hancur seperti keramik yang rapuh, dan pedang ilahi mengambil keuntungan dan menebas kepala Jin Xianghai. Tidak. Sementara Jin Xianghai berteriak ngeri, Tan Yun tidak membunuhnya dengan pedang, tetapi memutar pergelangan tangannya dan membanting punggung Jin Xianghai dengan pedang. Tiup. Jin Xianghai mengeluarkan seteguk darah satu demi satu. Dia terluka parah. Saat ini, matanya berbalik, dia terluka parah dan pingsan, dan jatuh ke dalam kehampaan. "Orang tua ini membunuhmu." Ketika Feng Yun hendak membunuh Jin Xianghai, Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa, "Feng Tua, jangan bunuh dia. Aku akan meninggalkannya dengan seekor anjing, dan dia akan menyerahkannya padamu." Oke. Ketika Feng Yun melambai, kekuatan tak terlihat menyeret Jin Xianghai, tergantung di depan dan di belakangnya, dan menatap Tan Yun dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih telah menyelamatkan saya. Bawahan sangat berterima kasih." Tan Yun berkata dengan tulus, "Jika Anda mengucapkan terima kasih, saya yang harus berterima kasih. Saya juga mendengar bahwa 10 tahun yang lalu, di Gunung Kuno Huangfu, kakek saya salah paham dan ingin membunuh Meng Yi dan Xiao setelah Patriark tua terbunuh. Tidak mengusulkan untuk menangkap saya dan mengeksekusi Meng Zhao dan Xiao, saya khawatir mereka akan terbunuh. Dan hari ini kamu memimpin leluhur divisi formasi untuk membantuku. Aku harus mengingat perasaan ini." Setelah mendengar ini, Feng Yun tersenyum.
Dia khawatir Tan Yun akan salah paham ketika mengetahui bahwa 10 tahun kemudian, dia mengusulkan untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup dan mengeksekusi Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao di depan Tan Yun. Tapi sekarang tampaknya Tan Yun benar-benar cukup pintar dan sudah menebak niatnya untuk menyelamatkan mereka. Feng Tua, kamu jaga Jin Xianghai. Aku akan membantu yang lain. Setelah Tan Yun berbicara, dia bergegas ke timur dengan pedang. Hati-hati, Patriark, Feng Yun berkata dengan mata khawatir. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Ketika suara Tan Yun mencapai telinga Feng Yun, Tan Yun telah terbang 20.000 mil ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, hahaha, biarkan leluhur ini mati. Tuoba Qingtian berteriak keras saat dia memenggal kepala leluhur penegak hukum. Ledakan. Pada saat yang sama, sosok Tuoba Qingtian melintas, muncul ribuan kaki jauhnya, dan menikam dada Han Gu yang terluka parah dengan pedang. Han Gu, matilah. Lelah. Han Gu benar-benar terlalu lelah, dia memiliki kesadaran yang jernih, dia tahu dia ingin menghindar, tetapi tubuhnya tidak lagi dipanggil, tidak bisa bergerak. Dalam menghadapi hidup dan mati, Han Gu tidak memiliki kata-kata, hanya satu kalimat, saya Han Gu meninggal dalam perang untuk sekte. Saya tidak menyesal, jika ada kehidupan setelah kematian, saya akan memilih untuk menyembah Huang Fu Sengsong. Kata Han Gu. Ketika dia menutup matanya dan siap untuk mati, dia merasakan angin kencang datang dari belakang, disertai dengan suara bergerak Tan Yun, jangan khawatir, Patriark ini tidak akan memberi Anda kehidupan setelah kematian, karena sekte saya terutama menginginkan Anda untuk hidup. Tan Yun tiba-tiba muncul di belakang Han Gu, meraih telapak tangan Han Gu dengan tangan kirinya, dan langsung melemparkannya ke arah kekosongan di belakangnya. Pada saat yang sama, tinju kanan besar Tan Yun menyerang pedang terbang yang sejajar dengan Tuoba Qingtian. Ledakan. Wow! Pedang terbang senjata suci kelas atas di tangan Tuoba Qingtian patah inci demi inci di bawah tinju Tan Yun. Tan Yun, apakah kamu manusia? Jika kamu manusia, mengapa kamu begitu kuat dalam tubuh fisikmu? Tuoba Qingtian, yang terluka parah, benar-benar bingung dan ketakutan. Tan Yun menutup telinga, tinju kanannya tiba-tiba terbuka dan tubuhnya tiba-tiba mengambil langkah. Ketika dia meraih Tuoba Qingtian yang terengah-engah dan ketakutan di tangannya, jari-jari emasnya perlahan mengepal. Krit, krek. Ah! Segera, tubuh Tuoba Qingtian mendengar suara yang melumpuhkan bahwa tulang-tulangnya tidak dapat menahan tekanan, dan 7 lubangnya mengeluarkan darah, membuat suara yang sangat menyakitkan. Klik, klik. Kemudian, suara retakan tulang keluar dari tubuh Tuoba Qingtian. Tan Yun, bunuh jika kamu mau. Tuoba Qingtian berkata, tidak lama lagi, Huang Fu Sengsong Anda akan berubah menjadi tumpukan reruntuhan di bawah pengaruh orang tua itu. Tidak lama. Tidak menunggu kata-kata Tuoba Qingtian. Kata-kata Tan Yun selanjutnya menghentikannya tiba-tiba dan menunjukkan ekspresi terkejut. Diam. Tan Yun tampak seperti iblis yang datang ke dunia. Dia berkata dengan senyum muram, Jenderal Shen Wu, mengapa? Hanya karena Anda dinasti suci Tuoba, Anda masih ingin menghancurkan Huang Fu Sengsong saya. Aku memberitahumu, bahkan jika Huang Fu Sengsong hanya aku, dinasti suci Tuobamu tidak akan berhasil. Tuoba Qingtian tercengang dan terpana, bagaimana kamu tahu identitasku? Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Mata besar Tan Yun menyembur dengan kemarahan yang menjulang. Katakan padaku, siapa yang menyamarkanku dan membunuh Patriark tua? Kamu bertanya padaku, kepada siapa aku bertanya? Sentuhan ironi muncul di wajah tragis Tuoba Qingtian, hahaha. Ketika saya memikirkan seperti apa Dantai Xuanzong sebelum kematiannya, jenderal ini bahagia. Bahagia. Ketika Tuoba Qingtian melihat wajah Tan Yun memerah karena marah, dia menjadi lebih sombong, apakah kamu marah? Hahaha, lalu kamu bajingan kecil yang membunuh jenderal ini. Itu benar, jenderal ini adalah mata-mata. Jenderal itu juga yang memerintahkan seseorang untuk menjadi dirimu, dan kemudian membantai Dantai Xuanzong seperti anjing. Tan Yun sangat marah. Tangan kanannya tiba-tiba memaksa. Tiba-tiba, rusuk dada Tuoba Qingtian patah. Berdengung. Tan Yun melemparkan Tuoba Qingtian, yang terluka parah dan tidak memiliki perlawanan,
ke dalam kekosongan di belakangnya, dan memerintahkan, "Hangu, jaga dia untukku, jangan biarkan dia mati." Setelah penguasa ini menyelesaikan masalah mata-mata, Tuoba Qingtian akan mati setelah mengalami siksaan paling kejam di dunia. Setelah Hangu mengambil alih komando, dia terbang di udara dan mengangkat Tuoba Qingtian yang setengah mati di tangannya. Pada saat berikutnya, Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa di langit 700.000 mil jauhnya di utara, Jin Suzi dan Yuan Jinglun sedang bertarung dalam duel yang gila. Begitu mereka bergerak, gerakan itu fatal, membuat satu sisi langit tidak mampu menahan kekuatan keduanya dan runtuh. Tan Yun tampak serius dan menemukan bahwa Yuan Jinglun telah kehilangan salah satu kaki kirinya, dan sudut mulutnya terus berlumuran darah. Jin Suzi tidak lebih baik. Wajahnya pucat, dan ada luka pedang di lehernya yang tidak tahan untuk dilihat secara langsung. Darahnya berdeguk dan berserakan di kehampaan. Seluruh lengan kirinya tidak memiliki daging dan darah, tetapi hanya tulang. Tan Yun ingin membantu Yuan Jinglun, tetapi dia tidak pergi ke sana. Dia tahu bahwa dia akan mati saat ini kalau membantu. Bahkan jika Jin Suzi terluka, dia tidak dapat menahan pukulannya. Setelah itu, Tan Yun harus mencari leluhur 8 divisi lainnya melalui kesadaran spiritual. Beberapa saat kemudian, setelah leluhur instrumen dengan kejam membuat orang kuat di organisasi hukuman surgawi, sebuah suara yang tidak mengandung jejak emosi jatuh dari langit ketika pedang mengejar kemenangan, "Pengkhianat, matilah untuk penguasa ini." Tapi Tan Yun menginjak kehampaan dan muncul di atas leluhur divisi peralatan. Dia menyingkirkan pedang suci dan mengorbankan pedang raksasa ungu. Dia berbisik pada dirinya sendiri, "Seni pedang, penghancuran 5 elemen." Tan Yun menari di udara dengan kecepatan tinggi dan mengayunkan 5 pedang. Wah, wah, wah. Dalam sekejap, pedang emas, pedang kayu, pedang air, pedang api dan pedang tanah meledak dari pedang terbang ungu, dengan cepat bergabung menjadi 5 dalam 1 di kehampaan, dan menjadi pedang 5 elemen berwarna-warni dengan panjang 3.000 kaki, dengan berani memotong leluhur dari divisi instrumen. Jeritan leluhur instrumen tiba-tiba terputus, dan seluruh tubuh berubah menjadi kabut darah. Embusan angin bertiup, yang melemahkan kabut darah dan membubarkan jejak yang membuktikan bahwa ada kehidupan baru sebelumnya. "Patriark, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Hari itu, saya menghukum yang kuat," menatap Tan Yun dengan ketakutan yang tersisa, dan berlutut dengan satu rasa terima kasih. "Tidak ada hadiah. Terus bunuh musuh." Suara Tan Yun jatuh dan menghilang ke pandangan organisasi hukuman surgawi yang kuat. Tuan benar-benar kuat, matanya dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam. Dalam 2 jam berikutnya, setelah Tan Yun melepaskan indera spiritualnya untuk mengunci jejak leluhur mayat hidup di 8 meridian lagi dan lagi, dia mengejar dan membunuh pengkhianat dan mata-mata ini lagi dan lagi. Semua leluhur yang mati di tangan Tan Yun sudah mati. Kecuali di ujung langit, Yuan Jinglun sedang berjuang dengan Jin Suzi. Lapangan Tiangong. Alun-alun yang awalnya putih seperti salju, saat ini, sudah ternoda darah. Sederet sosok berdiri di lapangan Tiangong. Mereka adalah Dan Taiyu dan Kera Iblis. Organisasi hukuman surgawi pemimpin Tian Lao, wakil komandan, dan 38 organisasi hukuman surgawi yang kuat di alam ilahi. 7 leluhur penegak hukum, termasuk Guan Xuan Kui, leluhur ketiga penegak hukum, dan Han Gu, leluhur keempat penegak hukum. Lalu ada Feng Yun, leluhur besar divisi formasi, dan 11 leluhur yang selamat dari divisi formasi. Ada juga Huang Fu Guchong, pemimpin organisasi pembunuhan. 50 ahli dari alam ilahi, 7 leluhur penegak hukum, dan 13 leluhur dari organisasi hukuman surgawi lainnya, semuanya mati-mati-matian untuk membela sekte Huang Fu Shenzong. Perang ini tak terbantahkan dan sangat kejam. Semua yang selamat terluka. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa jika Tan Yun tidak membunuh sendiri hampir 68 leluhur divisi, jika tidak, korban di pihaknya sendiri tidak akan terhitung. Saat ini, Situ Wuji, leluhur agung jiwa binatang, Jin Xianghai, leluhur agung Fena dan Zhong Libo, leluhur agung divisi instrumen, dan Tuoba Qingtian, leluhur agung Fumai, sangat serius.
Terluka dan kritis terbaring di tanah yang dingin dan tergeletak di genangan darah. Selain itu, Wei Ye, leluhur agung dari 5 jiwa dan 1 urat, dan Zheng Long, leluhur agung angin dan guntur, telah terbunuh. Adapun 8 divisi lainnya, lebih dari 150 leluhur meninggal tanpa tempat untuk dikubur. Suara mendesing. Tan Yun yang terluka jatuh dari langit dan terbang ke alun-alun Tiangong. Bawahan telah melihat Patriark. Aku sudah melihat tuanku. Dan Taeyu dan yang lainnya membungkuk pada Tan Yun. Kalian semua terluka, jadi jangan sopan. Tan Yun meminta semua orang untuk bebas. Setelah sedikit bermeditasi, dia berkata dengan suara yang dalam, pemimpin, wakil pemimpin, keratua dan pemimpin organisasi pembunuhan, dengarkan perintah. Bawahan ada di sini. Tian Lao, Wei Kuan, keratua, Gu Chong semuanya maju selangkah dan menatap Tan Yun. Tan Yun berkata tanpa ragu, nanti, ikut aku untuk membantu leluhur penegak hukum, bunuh Jin Suzi dengan cara apapun. Pastikan untuk menahannya di Huang Fu Seng Song. 3 orang dan 1 binatang berkata dengan suara keras, bawahan mematuhi perintah. Hitung orang tua ini. Dan Taeyu mengambil langkah, Yuner, hitung orang tua ini. Kakek, kamu tidak bisa pergi. Tan Yun menatap dan Taeyu dan berkata, kamu terlalu terluka. Yuner, kebaikanmu dihargai. Dan Taeyu berkata dengan tatapan kesepian di matanya, Sumer sudah pergi, kakek. Kakek, dengarkan Yuner. Tan Yun berkata dengan tegas, Patriark tua akan kembali dalam 50 tahun atau 20 tahun. Yuner, kamu, apa yang kamu katakan? Dan Taeyu membuka matanya. Ketika Tan Yun hendak berbicara, cahaya terang muncul di matanya, kakek, ceritanya panjang. Yuner akan memberitahumu secara rinci nanti. Sekarang Jin Suzi dan kakek buyut penegak hukum terluka parah. Sudah waktunya bagi kita untuk bertarung. Kakek, kamu terluka terlalu parah. Kamu tetap di sini. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu, Gu Chong dan keratua, ikuti aku. Mendengar pidato tersebut, dan Taeyu menekankan poin kuncinya dan berkata, maka berhati-hatilah. Oke. Pada saat ini, Tuoba Yingying di pegunungan menggigit giginya dan menatap Tan Tai Long, senior, junior ini akan membantu saudaraku. Tidak, Dan Tai berteriak dengan keras, kamu hanya tingkat kelima dari nadi ilahi. Kamu hanya akan mati jika kamu pergi. Patriark adalah saudaramu. Itu benar, tetapi jika saya membiarkan Anda pergi, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Patriark jika terjadi kecelakaan? Tuoba Yingying membungkuk dan berkata, saya telah mengambil keputusan. Selamat tinggal. Sudut rok Yiying yang berkilauan membubung menjadi bayangan sisa, naik dari awan biru di antara pegunungan dan menghilang dalam sekejap.